Itu ada apa itu? Itu lihat kamera. Itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Dulu jangan bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tadi dulu. Ya ampun. Ini beneran gak sih? Coba dipoto dulu. Tadi dulu. Assalamualaikum. Ya ampun. Kayak di film-film. Ayo di TV ini ya. Ya ampun. Cantik banget. Cantik banget ini ya. Ini apa? Apakah ini mungkin dinamakan itu? Ini Romo Kidul? Ya nggak tahu. Coba sementara senter kita temukan dulu, karena ada sesuatu yang janggal di sini. Tadi dulu. Nah, kalau ini kan lebih, kalau gelap ini mungkin terasa lebih menyamakan dimensi. Tadi dulu. Coba lihat dulu di segala sudutnya. Mungkin kalian lihat itu. Ada apa-apa nih ya? Kameranya ke sana tuh. Mungkin anak. Genderwo ini ya. Astagfirullahaladzim. Jangan bayi. Punten. Tadi nggak kelihatan di center nih, kan? Assalamualaikum. Maaf Nyai. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Udaranya segar sekali nih. Iya. Kalau pagi-pagi Kang, memang ya, udara tuh apa ya, hembusan itu masih original. Ya, gitu. Masih original, belum terkontaminasi oleh apapun. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kita pun akan selalu murni dari Tuhan yang selalu terhubung. Inilah energi asli, ya. Oh, belum salam nih. Oh, belum ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto. Dikir jalan selalu bersama dengan Kang Tarto. Dikir jalan terus ya. Jadi yang dimaksud dikir, saya ulangi lagi, dikir itu ingat itu eling itu sadar. Ini untuk melatih kesadaran kita dari apa-apa yang kita alami. Setiap hari, tidak harus di gunung, tidak harus di gua, tapi dari apa-apa yang kita alami di aktivitas kita sehari-hari. Tetapi pada film ini adalah sebuah petunjuk buat kita bila orang itu bisa mau menjabarkan, menafsirkan dari setiap apa yang dialami. Nah, ini maksud ilmunya. Dan kita pada hari ini menuju pegunungan lagi di sebelah sana itu yang menyimpan sebuah cerita misteri, cerita yang samar-samar di sana yang saat ini belum terkuak, yang kebanyakan orang mudah dibelok-belokkan hatinya, pikirannya. Memang seperti itu. Kita harus bisa teguh pendirian dan bisa mengalir seirama dengan semesta supaya paham dari apa-apa yang dijabarkan. Terus apa kira-kira di dalam cerita ini? Ikuti sampai selesai biar nanti paham. Yuk.
Alhamdulillah. Udah lama nunggu ya? Udah 2 jam. Akhirnya sampai juga ya. Luar biasa perjalanan ini yang memang memakan waktu dan juga memang kondisinya seperti ini. Harus naik seperti ini nih, naik tebing ini. Kembali ke alamiahan kita atau back to nature. Kembali ke alamiahan diri kita yang sejati supaya kita bisa betul-betul menangkap sebuah pitutur. Pitutur lembut dari semesta ini ya. Apa sih pitutur? Nah, tadi itu adalah bahasa lembut ya, bahasa perumpamaan atau bahasa teka-teki. Makanya ayo kita selaraskan, jangan kagetan. Yang dimaksud kaget bukan hantu, bukan itu ya, tapi kaget jiwa kita. Artinya ketika kita dibukakan pintu pemahaman yang berikutnya, jangan kaget. Nanti kembali lagi ke pemahaman lama. Oke, yuk. Ini nih dibalik ini nih. Jadi gini teman-teman nih, perhatikan di gunung ini nih ya. Ini pegunungan ini, dibaliknya ini adalah sebuah lautan ya. Lautan luas di sana. Samudra Hindia kali ya. Baik, jadi ada sebuah teka-teki perumpamaan yang dijabarkan di dalam goa di sana ya. Jadi ceritanya ini goa ini tembus ke lautan pantai selatan. Tetapi ada cerita-cerita yang terdengar janggal ya. Mustahil, tidak masuk akal. Makanya jangan kaget dulu. Tenang, yuk lenturkan dulu. Lenturkan dulu batin kita supaya tidak kaget ya, ceritanya, dan diikuti supaya paham dari cerita-ceritanya. Kalau sudah paham mungkin akan tahu, oh ternyata ini totulnya tuh ya. Yuk sambil berjalan. Jadi adalah orang kebanyakan atau mayoritas mempercayai bahwa di dalam goa itu tembus ke kerajaan pantai selatan. Percaya tidak? Tenang dulu, lentur dulu ya. Jangan langsung berpersepsi yang macam-macam. Lentur. Nah, coba untuk sahabat semuanya, budayakan atau membiasakan diri berprasangka baik, menonton sampai selesai. Ini kan bahasa perumpamaan, bahasa sanepa, atau siloka, kiasan, teka-teki, sastra. Nah, kalau sudah paham ini, mungkin akan tidak kaget. Tapi bagi anak-anak yang sudah terdogma, tercuci otak, akan langsung gumoh. Makanya lentur. Yuk, tenang dulu. Wow. Itu dibalik itu. Nah, masih tinggi. Makanya kita belajar ini, perjalanan ini untuk melatih kesabaran kita ya. Melatih kesabaran karena syarat diberikan surga, syarat doanya terkabul adalah sabar dan syukur. Makanya belajar sabar dulu, lentur. Ini bukan ceramah ya. Nanti si Anu ngomong ceramah tuh, nggak mudeng, nggak apa-apa ya. Yuk. Aduh, alhamdulillah. Ya iya, goanya nembus pantai selatan sih kata ceritanya. Kita dulu. Justru inilah perbedaannya. Jadi di balik gunung ini adalah pantai lepas itu. Tapi kan ini para spiritualis, para tokoh-tokoh itu sudah yakin penuh di sini. Tapi ini justru kita datang juga atas panggilan-panggilan mereka, ya teman-teman kita maksudnya, ya untuk mengkaji karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh mereka-mereka ini tidak biasanya, ya tidak biasanya kok seperti ini keadaannya. Nah, kita disuruh untuk datang ke sini, mudah-mudahan bisa menemukan sebuah pitutur baik di balik semua yang apa kita alami gitu. Yuk, ini bukan. Ya nggak bisa. Oh bukan ini nih, kirain ini.
Apa ini bukan? Bukan, berarti ini jendelanya nih. Jendelanya. Bukan ini. Jendela gua. Bukan ini. Yuk sana yuk. Wah, masih tinggi lagi. Aduh. Aduh. Nih. Enggak, udah dekat kayaknya nih. Udah ada jalannya nih. Ada akses. Tadi dulu. Kalau nggak salah di tebing ini nih. Di tebing ini tadi dulu kita cari dulu. Karena masalahnya ini dibiarkan seperti ini keadaannya nih. Maksudnya rumput. Tidak ada apa yang membersihkan. Dia tadi saya bilang. Karena ada kejanggalan-kejanggalan pada akhir-akhir ini ya. Jadi dibiarkan seperti itu ya, mungkin ada ketakutan ketika dibersihkan, mungkin ada takut seperti ini. Karena apa? Mereka sudah mengkonsepkan kalau seperti ini ada kejadian seperti ini. Makanya ayo kita ikuti dulu. Kita jangan terikat kepada apa namanya itu, konsep mereka dulu. Kita konsep sendiri biar kekuatan kita lebih kuat. Tadi dulu nih, tebing ini kayaknya sih. Di tebing ini. Ya iya. Jurang bukan? Wah, takutnya ada tebing yang ini nih tuh, bayang ke sana tuh. Ya iya, nanti kita jatuh ke sana gimana? Jomplang. Tadi dulu. Coba lihat. Apanya? Ini nih. Nih. Apa ini? Ini gua ini nih mungkin nih. Itu gua bukan? Ini. Oh iya. Tuh kan? Oh berarti. Aduh. Banyak udah lemes nih. Oh bener nih, bener. Oke. Kita perhatikan dulu. Karena hati-hati nih ya. Di sini saja sudah aromanya aroma yang sudah aneh maksudnya. Nih. Jadi ketika saya merasakan ini ada aura-aura yang berbeda dengan kita. Jadi lebih nyes gitu loh, lebih adem. Lebih terasa, lebih merasuk ke dalam ini, adem gitu. Siapkan mental teman-teman ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Campurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, masuk yuk. Pelan-pelan. Tadi dulu nih, masa serem banget nih. Nih, perhatikan dulu. Ih, kayak gitu banget keadaannya nih. Tadi dulu. Bagaimana nih? Kita siapkan mental dan siap membaca dari sebuah pitutur-pitutur lembut dari semesta. Tentu kita selalu berfokus kepada yang baik. Tapi gini teman-teman, nanti jangan kaget karena apa? Dalam setiap sesuatu ada hal baik dan hal buruk. Dan dalam setiap sisi yang baik ada hal buruknya. Dan setiap hal buruk ada hal baiknya. Kita terima dulu. Ya, terima, hadirkan dulu dalam diri kita, hadirkan. Tenang, supaya nanti tidak menjadi konflik batin, gitu maksudnya. Yuk. Assalamualaikum. Wah. Punten. Mbak, seperti biasa ini ya. Ada tumbuhan di dalam goa yang hidup seperti ini nih. Nih. Berarti ini luar biasa. Ini pun sebuah perumpamaan buat kita, ya. Perumpamaan, sanepasi loh bahasanya Tuhan. Untuk kita, kalau kita memahaminya, ya. Ini adalah suruh atau sirih, ya. Suruh susuin kawruh, gudangnya ilmu di sini, ya. Ilmu pengetahuan. Sirih itu sir-sir rahasianya Allah kita bedah. Rahasia bahasa Tuhan yang masih samar-samar kita bedah. Nah, tuh, yuk. Ini kira-kira jauh nggak sih lautnya nih, tembusnya? Ada anginnya ini ya. Nah, Angin tanah.
Mungkin penghuni sini lagi meniup-niup nih. Meniup apa ini ya? Ya meniup trompet sangkakala. Ayo didongeng-dongeng ini ya. Ya, iya. Jadi tanda kiamat Iya, sudah dekat ini ya. udah dekat ya. Oke. Ini pun angin tadi untuk mengingatkan kita supaya kita sadari nafas kita, bersyukur dengan apa yang sudah berikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma oksigen ini gitu ya. Makanya sadari dulu, tenang dulu. Punten. Ayo jauh nggak sih ke lautannya? Katanya jauh sih katanya. Kita dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Tapi ya, Sepi banget. Kayak merinding-merinding gitu loh. Kayak merinding-merinding. merinding-merinding. Iya, coba lihat dulu nih dari sekeliling sini nih ya. Lihat dulu. Hei. Punten. Assalamualaikum. Itu ada apa itu? Itu lihat kamera. Itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Lihat dulu cara bilang itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tadi dulu. Ya ampun. Ini beneran gak sih? Coba dipoto dulu. Tadi dulu. Assalamualaikum. Ya ampun. Kayak di film-film. Ayo di TV-TV ini ya. Ya ampun. Cantik banget. Cantik banget ini ya. Ini apa? Apakah ini mungkin dinamakan itu? Ini Romo Kidul. Ya nggak tahu. Tapi ini perhatikan nih. Kayak mustahil deh. Kayak mustahil kalau kita disambut seperti itu langsung. Biasanya kan nggak langsung disambut. Ini disambut. Tadi dulu. Bisa ini ya. Tadi dulu. Bisa ini ya. Assalamualaikum. Punten. Takutnya silo itu dianya tuh. Emang setan bisa silo ya? Assalamualaikum. Dia kamar dep. Punten. Astagfirullahaladzim. Gini. Dia seolah-olah kayak menarik-narik saya untuk ke sana gitu. Baik, yuk. Punten. Astagfirullah. Assalamualaikum. Itu ngambang. Hah? Punten. Wah, apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Dia tuh ngambang juga mak. Tangannya borotok. Kok seolah-olah jadi dua? Coba matanya perlihatkan. Kayak dua tuh perhatikan tuh. Matanya ada dua. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Maaf Nyai. Ya ampun, ini asli nggak sih? Kok kayak... Astagfirullahaladzim. Ini kayak gitu loh maksudnya loh. Mbak, punten. Hah? Tadi di mana tadi? Punten. Ini ya. Assalamualaikum. Tadi, coba perhatikan di kamera tadi di sini ya. Tadi ngambang di sini. Astagfirullahaladzim. Bukan orang ini ya. Oh, gini. Apapun apa itu, tadi kita itu untuk menerimanya dulu, belajar itu ya. Ikuti saja alur ceritanya, yuk. Tenang dulu. Pasti ada sesuatu di balik ini. Assalamualaikum. Punten. Kayak ada orang berjalan. Orang berjalan. Ini tuh. Kayak rombongan maksudnya. Ada suara-suara ini nih. Iya ini ya. Tuh. Gerak. Deng. Ini di sini apa di sini? Maksudnya lu takut di atas sini lu. Ya kan? Punten. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ini yang tadi bukan. Itu rombongan. Astagfirullahaladzim. Coba perhatikan dulu nih. Dia seolah-olah kayak melambai-lambaikan tangan tuh.
dia suruh seolah kita mendarat ke sana. Tapi merinding. Assalamualaikum. Iya, gimana? Maaf. Tuh kan. Jangan-jangan kita mau diselong nih. Mau dimakan setan ini ya. Enggak apa-apa, kita ikut aja yuk. Kita untuk menghadap mungkin ya. Maksudnya kita disuruh untuk menghadap ke siapa? Mungkin kepada ratunya mungkin tuh. Perhatikan nih. Kita dulu. Assalamualaikum, maaf. Cepet banget. Tadi dulu. Tadi apaan sih? Rombongan berapa orang tadi ya? Tadi yang saya lihat itu ada berapa ya? 7 orang. Yang maksudnya di depan sini nih, kayak rombongan apa tuh namanya itu? Mungkin danyang-danyangnya mungkin nih. Danyang-danyang. Ya iya. Tapi yang satu itu kayak cowok. Kayak semacam prajurit gitu mungkin. Prajurit cowok ini ya. Ya iya. Assalamualaikum. Gini, kita ikut saja nanti sampai mana, apa maksudnya, dan kita tetap waspada supaya nanti kita bisa kembali dengan selamat gitu maksudnya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Serem banget. Dalam banget ini ya. Ya dalam banget tuh, masih jauh banget nih. Ya kan? Punten. Assalamualaikum. Punten. Tuh, apa kamu disuruh ke sana gitu kita? Nih, di sini kayak kabut-kabut nih. Heh, berani nggak? Gak apa-apa lah, yuk. Batuk ini ya. Mana? Tenang dulu. Batuk bikin merinding aja ini ya. Kaget kan ini ya. Astagfirullahaladzim. Mana laut ini ya. Itu di sana belakang itu. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Makin dalam makin adem nih. Kayak di kulkas. Iya ya. Nah iya kayak di kulkas. Yono pingsan apa? Yon? Wah sambet Yono ini ya. Aduh, itu kasihan apa jangan pingsan Yon. Astagfirullahaladzim. Yono udah ngompol ini ya. Sampai ngompol Yono, sampai ketakutan. Tenang Yon. Siapkan mental Yon, tenang Yon. Astagfirullahaladzim. Untung ada saya ini ya. Assalamualaikum. Punten. Coba lihat. Coba sini kamera. Ini, itu. Astagfirullahaladzim. Punten. Punten Nyai, maaf. Iya. Hah? Lihat dulu. Nggih. Nggih. Baik. Dia ada suara gitu, melepas mawon gitu. Baik. Punten, ya kemana? Astagfirullah. Dia terbang. Kok cepet banget. Wah itu ya. Itu. Terbang ya. Astagfirullahaladzim. Kita jangan sampai terkecoh. Tar dulu. Itu orang bukan. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan Nyai, maaf. Astagfirullahaladzim. Apa mau dibawa kemana kita ini? Punten. Nggih. Astagfirullahaladzim. Iya. Nggih. Astagfirullahaladzim. Coba lihat ini asli nggak sih? Asli kan ini ya. Maksudnya jangan ini dulu, tadi dulu. Udah, nekat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Iya. Dia masuk sini. Tadi dulu. Apakah ini dimaksud? Kerajaan gaib. Ya, seperti itu. Tadi dulu. Punten, Nyai, kemana tadi? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Punten,
Nyai. Tuh, sudah ada suara laut. Nih, ombaknya tuh. Ya kan? Punten. Tak dulu. Saya agak aneh nih di sini nih. Agak aneh. Coba sementara senter kita temukan dulu. Karena ada sesuatu yang janggal di sini. Tak dulu. Nah, kalau ini kan lebih, kalau gelap ini mungkin terasa lebih menyamakan dimensi. Tak dulu. Coba lihat dulu di segala sudutnya. Mungkin kalian lihat. Tak dulu. Tapi ya, gelap banget ini ya. Coba kamera ke sini dulu. Kamera sini dulu. Wah, merinding ini ya. Itu ada cahaya merah di sebelah sana, lihat gak? Yang mana? Itu. Oh, gak apa-apa nih ya. Kameranya ke sana tuh. Mungkin anak. Genderwo ini ya. Astagfirullahaladzim. Jangan bayi. Punten. Tadi gak kelihatan di center nih, kan? Assalamualaikum. Maaf Nyai. Oke. Oke, alhamdulillah. Dia menyambut kita. Sugeng rawuh katanya. Oke, Nyai. Oke. Alhamdulillah. Kita disuruh untuk mengobati seseorang di sini, katanya. Ngapunten, siapa Mbak? Nyai, maaf. Oke. Astagfirullahaladzim. Kita disuruh masuk ke kamar. Katanya ada gini. Ada yang bilang, ada yang sakit. Apa tadi bilang situ ada Nyai Roro Kidul sakit. Lah ini siapa? Nggih. Suruh masuk. Suruh masuk, mah. Masuk ke mana? Ke situ. Baik. Suruh masuk kita. Yo. Iya, Nyai. Suruh masuk dulu. Sini. Ini gitu. Wah. Ini berarti kan nih. Ini seperti kamar. Aduh, aneh nih ya. Kita disuruh masuk. Maksudnya gini. Tadi kita disuruh ngobatin orang. Katanya Nyai sedang sakit, aneh loh. Kita kan gak bisa apa-apa. Ya aneh. Assalamualaikum. Hah? Coba lihat. Astagfirullah, ini aneh banget nih. Genderwo. Mungkin anak ini ya. Assalamualaikum. Pangapunten. Maaf. Iya, boleh hanya masuk. Oke. Sudah ditunggu. Kita sudah ditunggu. Maaf. Ini siapa? Kenapa? Sedang sakit. Oh, astagfirullahaladzim. Antar dulu. Ini siapa yang sakit? Nggih. Astagfirullahaladzim. Ini perempuan. Diperhatikan nih. Mohon maaf ini, Mbak. Sebelumnya kami mohon maaf. Jadi, perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Dan tadi sempat bertemu dengan perempuan di sana, katanya saya disuruh masuk. Dan yang anehnya kenapa saya disuruh untuk mengobatin, sedangkan saya nggak bisa apa-apa. Iya. Gini, ini sudah lama sakitnya. Atau kita bawa ke dokter aja? Enggak, aku nanti kita
keluhannya apa, maksudnya kita di ronsen atau di apa gitu, maksudnya biar jelas. Ya, nggih, nggih. Baik, baik. Katanya karena kedatangan kita sudah dinanti-nanti katanya untuk menyembuhkan eh, ibu ini. Heeh. Ini siapa maaf yang sakit? Nyai Ratu, Kanjeng Ratu. Baik. Iya ya. Terus bagaimana ini? Kita disuruh ngobatin, saya nggak bisa. Tapi kita sudah ditunggu. Baik, Mbak. Sebelumnya kami mohon maaf bila nanti ada kesalahan dari kami. Memang saya pun terpanggil untuk membantu. Maksudnya begini, saya akan mencoba untuk semampu saya, ya. Mudah-mudahan bisa sembuh total. Maaf. Astagfirullahaladzim. Sakitnya ini jelas apa? Iya. Baik. Baik. Kita mencoba ikhlaskan kita semuanya untuk menolong, mudah-mudahan dengan segala apa saja, maksudnya kekuatan kita, yang jelas kita fokus atau menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri untuk bisa mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan sembuh total beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya, maaf Nyai. Iya maaf, boleh hanya pegang. Selamat dulu, maaf Nyai. Boleh bisa salim dulu. Iya. Kok adem banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana Nyai? Coba dirasakan sekarang ada bedanya nggak? Gimana Nyai? Apakah sekarang bisa ini? Coba bisa bangkit nggak? Iya coba dicoba. Iya terus usaha terus, semangat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti selama ini maaf, ini bisa. Alhamdulillah. Maaf Mbak, ini berapa lama sudah sakitnya? Sudah lama. Ini baru ini, bisa berduduk ini. Alhamdulillah. Gini, kami mohon maaf sebelumnya karena kami namanya manusia biasa itu masih mempunyai sifat penasaran, ya. Sebenarnya ibu ini siapa? Nggih. Manusia biasa kayak kita. Tapi sakitnya di sini kenapa itu? Baik, siap. Nggih. Sebenarnya saya tidak bisa apa-apa, Nyai. Saya hanya maksudnya mencoba berfokus yakin dengan kekuatan Tuhan dalam diri kita, maksudnya. Nggih. Baik. Siap. Baik. Ini teman-teman. Maaf ya sebentar. Ternyata ini semua
adalah sebuah petunjuk juga buat kita semuanya, bahwa beliau ini bukanlah yang sesungguhnya yang disampaikan. Ternyata ini adalah sebuah perumpamaan buat kita juga, ya. Ternyata yang sakit bukan beliau, tetapi seluruh masyarakat di sekitar kita. Umat manusia sekarang banyak yang sakit, khususnya di Nusantara. Kata beliau tadi, menyampaikan sebuah erang-erangnya melalui ini, dan sengaja memanggil kita untuk bisa menerangkan dan menyembuhkan. Mudah-mudahan dengan sembuhnya beliau bisa sembuh orang-orang yang sakit. Tetapi yang dimaksud sakit itu bukan cuma sakit raganya, fisiknya, tapi sakit jiwanya dan kesadarannya. Jadi orang Indonesia sekarang sudah termakan oleh pemahaman-pemahaman yang justru mencelakai dirinya, seperti itu. Jadi sudah banyak termakan dogma, artinya sakit, sehingga sakit sendiri. Jadi untuk meraih kebahagiaan hidup menurut beliau ternyata untuk banyak-banyak bersyukur, ya, sumeleh, untuk bisa mendekat kepada Sang Pencipta, tidak membeda-bedakan sesama umat manusia. Karena sakit, yang dinamakan sakit itu membenci satu sama lain. Mentang-mentang sekarang beda golongan, dibenci, padahal semua makhluknya Allah. Itulah disebut sakit kesadarannya, sehingga menyiksa dirinya sendiri. Karena ketika kita memancarkan yang jelek, kembalinya kepada kita. Gitu, maaf, iya. Berarti jenengan katanya tadi maaf pisan. Nggih. Manusia biasa. Kenapa sih tadi nyai untuk kenapa harus saya yang harus ke sini? Sebenarnya kita sudah dinanti-nanti, sudah dipanggil dari kemarin, tetapi belum bisa terhubung gampangnya. Alhamdulillah sekarang terdorong hati ini untuk ke sini sehingga sampai dan jenengan sudah sembuh, ya, sembuh total. Setelah jenengan sembuh, mudah-mudahan bisa mencerminkan seluruh umat manusia di Nusantara ini sembuh dari penyakitnya, bangkit dari kesadarannya, ya, bangkit semakin berkembang, semakin paham, semakin mengerti dari fitur-fitur dari semesta ini, dari Tuhan, dengan bahasa samar-samarnya, bahasa perumpamaannya, sehingga tidak ditelan mentah-mentah. Nggih, nggih. Ya, insya Allah amanah jenengan akan saya salurkan. Nggih. Jadi artinya untuk melakukan pemahaman yang samar-samar ini. Nggih. Nggih. Maaf nih, saya enggak, ini bukan maksudnya saya minta imbalan, bukan. Enggak, Nyai. Oke. Ya, Bapak enggak terima, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya dikasih cindera mata nih. Alhamdulillah. Ini mustika apa, Nyai? Ini untuk pengeling-eling. Kini katanya diberi ali-ali, katanya men ojo lali, ya. Jadi men ojo lali sama Tuhannya, untuk selalu terhubung dengan Tuhan, dan beliau itu sebagai ucapan terima kasihnya supaya tetap mengelingkan sesama manusia supaya tidak sakit, ya, sakit fisik dan juga sakit jiwa atau kesadarannya. Karena selama ini banyak orang yang sakit tanpa disadari, berawal dari sakit kesadaran, sakit jiwanya, sakit sehingga mudah ditakut-takuti, mudah terprovokasi menjadi trauma sehingga menjadi penyakit seperti beliau ini. Dan nggih baik Nyai, nggih Nyai. Hah? Kemana tadi? Sentranya mana? Oh, tadi siapa, Nyai? Nggih. Baik. Gini, ini bahasa yang sangat ruwet, ya. Udah, kita pulang. Oh, ini rumahnya mana? Mau pulang ikut saya? Ya udah,
kita ke dokter aja lagi untuk sembuh total gitu ya, di itu dulu. Iya. Baik. Nih kan, ini ternyata manusia biasa seperti kita ya, hanya saja ini sebuah perumpamaan buat kita. Ya, kita pulang. Yuk. Yuk. Orang ini ya. Orang biasa. Kirain tadi nyelorok kidul. Ya, kebetulan cuma berdandan seperti ini saja. Dan ini ya. Ayo. Rumahnya di mana ini ya? Hah? Rumahnya di mana tadi? Hah? Desa apa? Gemarang. Ayo. Aduh. Asli karang lepas ini ya. Pintu yang mana tadi ya? Kesini, yuk. Orang kita bule ini ya. Jangan. Yuk. Kok sampai pakai dandan seperti ini? Nggak apa-apa lah, yuk. Alhamdulillah. Nah, ini kan gamblang. Tadi mana orangnya? Oh, nunggu di sana? Ya tadi aku nggak mau naik katanya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Capek. Oke, teman-teman, mari kita rangkum dari peristiwa kejadian yang kita alami tadi. Iya. Ternyata ada sebuah pesan-pesan cinta yang bahasanya sangat lembut buat kita, ya. Adalah sebuah makna perumpamaan, makna siloka, makna kiasan, supaya tidak menjadi konflik batin buat kita, ya. Yang maksudnya adalah tadi kita semua tanpa disadari sedang mengalami sakit. Banyak orang mengalami sakit tanpa disadari. Nah, lama-kelamaan sakit ini akan mewujud betul-betul. Diawali sakit batin, ya. Jadi sakit batinnya, jiwaannya, pola pikirnya kadang-kadang sudah terkontaminasi seperti tadi, terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman yang belum tentu dan diinstal oleh kita tanpa kita sadari sehingga menjadi penyakit. Nah, intinya mengajak kita untuk kembali ke naturalan, ya, alami dari Tuhan, sehingga apa? Diri kita yang sejati muncul dan kita akan sehat terus dan mudah mendapatkan apapun. Artinya surga bedih berhak untuk kita ketika kita selaras dengan semesta. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kita bisa membuang, melepaskan semua ego, pikiran, luka batin, ataupun emosi-emosi negatif yang mengendap dalam diri kita lepaskan tanpa syarat, lepas. Terima kasih, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur. Salam lentur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.